Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang memuji, menyembah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Biarlah dengan waktu yang kau berikan Tuhan, kami mau gunakan dengan baik. Kami mau menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian dari kami umat-Mu Tuhan. Berkati, urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doa kami. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku
berkuasa Tuhan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, Gereja kami dipenuhi, kota kami, kota kami dipenuhi, hati kami, hati kami dipenuhi nama Tuhan. haleluya. Berikan sorak-sorak lebih lagi bagi Allah kita. Segala pujian dan hormat hanya bagi namamu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita bersyafaat bagi anak-anak kita. Kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa bagi anak-anak kita. Mereka adalah benih, mereka adalah tunas-tunas. Kita doakan mereka, kelak kita akan melihat buah-buah yang bermunculan di dalam kehidupan mereka dan Tuhan akan memakai kehidupan mereka. Bapa di surga, mengucap syukur kami untuk anak-anak di tempat ini. Anak-anak yang Kau percayakan kepada kami semua Tuhan, dan biarlah ketika mereka akan datang kepada Tuhan, akan belajar firman Tuhan, akan mengenal Tuhan Yesus yang baik ini, biar Tuhan bukakan hati mereka, pikiran mereka. Sejak usia muda mereka datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati bila mana ada di antara mereka yang sakit, yang kurang fit juga. Di antara ada pendengaran pikiran mereka yang juga mendengar kata-kata yang sia-sia. Hari ini kami gantikan dengan kata berkat dari Tuhan. Kami gantikan dengan firman Tuhan. Kau memberkati kakak pembina Agape Kids yang melayani mereka, memberkati mereka, menuntun mereka Tuhan, mengenal Tuhan, memberkati orang tua mereka juga. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan anak-anak kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah adik-adik. Kita masih tetap bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Ada satu nama yang luar biasa. Namanya dahsyat, namanya ajaib. Mencelikan yang buta, yang timpang berjalan. Namanya Yesus. Haleluya.
dahsyat, namanya luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas semua. Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Namanya dahsyat. Haleluya. Kau raja di atas segala raja, Tuhan. Tiada yang lain selain dengan Engkau. Berikan sorak-sorak lebih lagi bagi Allah kita. Dia luar biasa. Ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, Karena siapa? karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, Amin. lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus,
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Dia sahabat yang selalu bersama kita selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang menjadi sahabat kami. Berikan sorak yang lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang kekasih. Minggu ini minggu keempat kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia, nanti yang selanjutnya untuk gereja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang petugas. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membawa korban syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan memberi Tuhan, berkati para pelayan-Mu Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Engkaulah jalan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan,
semuanya bangkit berdiri. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidup, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam Hanya Engkau Allah yang setia, hanya Engkau Allah yang mengasihi, hanya Engkau Allah yang bisa menyelamatkan. Terima kasih Tuhan dalam hadirat-Mu, Kau bekerja Tuhan, lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan, kami dengar, timbul dalam hati kami. Dan kami percaya Engkau akan melanjutkan karya-Mu Tuhan, meneguhkan langkah-langkah kami, membawa kami lebih daripada pemenang dalam segala tantangan kehidupan yang kami alami Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Kami mau bersandar kepada kekuatan firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami. Jadikan tanah yang subur tempat benih firman ditaburkan. Bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu dan segenap pelayan jemaat Tuhan. Hari ini saya boleh sharing di gereja yang luar biasa, sangat memberkati ya. Dan nama saya Julita Manik, saya melayani Tuhan, ternyata eranya beda-beda tipis ya dengan Bapak Gembala ya. Dulu pernah sama-sama pelayanan di Bandung juga, cuman saya startnya dari pelayanan mahasiswa Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu di Bandung lagi terjadi lawatan Tuhan luar biasa ya. Jadi kalau yang namanya lawatan itu saudaraku ya, lawatan Roh Kudus itu di luar kemampuan manusia. Karena pada waktu itu kalau kita kebaktian, saya ingat pelayanan mahasiswa kebaktian, nggak ada orang yang ngetop di situ. Kan kalau zaman sekarang nih kalau nggak ada anchornya gitu loh saudara, misalnya panggil artis rame-rame gitu ya datangnya, begitu enggak artis langsung surut lagi gitu. Jadi jemaat tuh kayak pasang surut gitu ya, tapi di sini enggak ya. Nah jadi waktu itu kita kebaktian itu sudah di Gelora Saparua Bandung. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Bandung, itu adalah gedung dengan daya tampung terbesar pada saat itu di kota itu full. Yang hadir itu semuanya pelajar, mahasiswa atau SMP SMA. Dan kalau lagi pujian penyembahan, wah
Udah kayak stadion sepak bola Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nggak ada yang komando dari depan itu waktu memuji menyembah itu bisa membuat human waves. Yang hanya bisa kita lihat di stadion sepak bola itu loh. Yang manusia bikin waves gitu, jadi kalau dari kejauhan lihatnya tuh kayak gelombang ya. Itu bikin seperti itu, orang-orang dilawat Tuhan. Lagi nyembah ada yang jatuh, nggak ada catchernya loh saudara. Kalau sekarang mana mungkin altar call kalau nggak ada catcher saudara ya. Takut dituntut nanti kalau luka-luka ya. Nggak, jatuh itu nggak apa-apa. Itu yang namanya kalau terjadi lawatan Tuhan. Dan saya bertumbuh, bertobat dan bertumbuh di situ. Dan kemudian saya start dari pelayanan mahasiswa karena memang waktu itu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu banyak dibuka persekutuan-persekutuan ya. Dan itu adalah era kebangkitan daripada pujian penyembahan ya. Ada lagu-lagu baru, genre musik nggak lagi cuman genre yang konservatif, tapi masuk ke genre, kan dulu kan genrenya kan hanya himne saudara ya. Tiba-tiba mulai ada genre pop ya. Mulai muncul album-album rohani ya, tapi masih terbatas lah ya. Nah kemudian saya suka nyembah Tuhan, saya mulai memuji-muji Tuhan di kamar kos saya. Dengan modal alat musik yang sederhana dan mulai ada lagu. Jadi terus terang saya ini walaupun orang kenal saya sebagai penulis lagu rohani, kalau saudara Google Julita Manik makanya keluar semua adalah lagu-lagu saya yang tidak seberapa banyak itu ya. Tapi karena memang saya talentnya nggak di situ. Jadi dulu saya pikir ketika saya bertobat, saya lulus dari ITB, saya akan kerja di marketplace, saya jadi berkat di situ. Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena kalau modal talenta nggak masuk akal lah bisa jadi berkat. Tapi belakangan ini saya banyak berpikir, Tuhan itu suka memakai yang gak masuk akal saudara. Kalau yang masuk akal dipakai gitu ya, nanti jadi kesombongan. Tapi kalau gak masuk akal itu kita tahu itu bukan kita gitu, kalau bukan Tuhan. Nah saya mulai tulis lagu pertama saya nyanyikan tiap hari. Ya, ambil liriknya dari Mazmur, saya nyanyikan tiap hari dan waktu itu saya hanya bisa nulis lagu di G mayor. Karena saya cuma bisa main gitar di G mayor Bapak Ibu Saudara. Kunci saya cuma 4, G, E minor, A minor, D. 1, 4, 6, 5 ya. Gak ada yang lain dari situ kalau lagi nyembah. Kemudian karena saya sering nyanyi, saya satu rumah dengan teman-teman saya yang satu pelayanan. Kita rame-rame ngontrak rumah ya. Jadi tiap hari dengar, kan lagu itu nularnya cepet ya. Cepet banget, tiap hari didengar lama-lama tiba-tiba pada saat teduh nyanyiin lagu yang sama. Dan akhirnya mereka penasaran, pengen memiliki albumnya. Kalau zaman dulu bukan album bilangnya, ini kaset siapa gitu ya, masih zaman kaset saudara. Ini kaset siapa gitu, maksudnya artisnya siapa, yang nyanyi siapa. Saya bilang enggak kaset siapa-siapa, kami diberkati, ini kaset siapa. Begitu saya bilang yang nulis saya saudaraku, langsung ungkapannya, oh karena mereka tahu siapa saya. Di situ saya mengerti kenapa Yesus gak banyak bikin mujizat di kampung halamannya saudara. Nabi saja tidak dihargai di kampung halamannya apalagi elu gitu seolah-olah gitu ya saudara ya. Jadi akhirnya saya gak pernah berpikir bahwa Tuhan bisa akan pakai di situ. Nah ini ada hubungannya dengan konteks khotbah hari ini tentang guard your spiritual influence. Ya. Kan kita sering dengar guard your heart, jaga hatimu. Ya. Hari ini pesan Tuhan bilang jaga pengaruhmu, ya, jaga pengaruhmu. Saya lanjutkan sedikit ya, supaya bisa membridging pemberitaan firman ini. Dan kemudian Tuhan izinkan saya dipertemukan dengan Pak Weliar Kauntu. Pak Weliar itu sama-sama satu alumni dengan saya. Kalau beliau kan semua kenal lah ya. Dari zaman saya mahasiswa juga sudah sangat populer sekali Pak Weliar ini. Karena udah nyanyi dari dulu, udah nulis lagu dari dulu. Rumah kosnya persis di belakang rumah saya. Jadi beliau mau pinjam telepon karena zaman itu kan gak ada handphone. Kalau mau telepon orang tua mesti ke wartel. Datangnya jam 7 malam ambil nomor antri. Kenapa ngambil nomor antri? Nanti jam 9 malam 50%. Jadi ngambilnya dari sekarang gitu ya. Nah beliau ini gak punya telepon di rumahnya, kami punya. Jadi beliau ini mau pinjam telepon ceritanya ke rumah, ke tempat saya. Saya lagi nyembah, dia dengar saya nyanyi lagu yang gak pernah dia dengar. Dia tanya sama orang-orang yang dekat dengan saya, itu lagu siapa ya? Yang jawab aja gini loh, katanya sih lagunya. Nah kalau udah kayak gitu kan impresinya gimana tuh? Sesuatu yang ya gitu, saudara tahu lah ya, yang terignore lah begitu ya. Tapi beliau mau bikin album. Nah masa itu gak kayak sekarang penulis lagu banyak, sedikit penulis lagu rohani. Karena dia tahu saya ada menulis lagu, dia datang ke rumah saya.
Katanya kamu tulis lagu ya, boleh lihat gak lagu-lagunya? Saya waktu itu tulisin saudara di buku. Halaman 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, saya nomerin gitu ya. Saya menghargai karya Roh Kudus dalam hidup saya, sekalipun orang gak menghargai. Kemudian dari halaman 1 dia gak suruh saya nyanyiin. Gak mau sampelnya loh saudara. Dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lewat. Saya bilang tuh kan Tuhan aku gak mungkin jadi berkat, malu-maluin aja. Di lagu 13, mana pemain keyboard kita yang ganteng, di lagu ke-13 dia berhenti saudara. Di lagu ke-13 dia berhenti terus dia bilang gini, coba nyanyikan lagu ini. Oke, thank you ya, bisa dibantu. Ya soalnya kalau nggak pakai contoh nggak afdol saudara ya. G mayor kuncinya. Ya, karena saya cuma bisa nulis lagu di G mayor. Nah kemudian dia suruh saya nyanyiin. Ya, jadi saya langsung ambil dari refrennya saudara. Refrennya itu gini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Judulnya Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Direkam tahun 90, usia saya waktu itu 23 tahun. Saya selalu bilang ini, karena biasanya jemaat itu penasaran. 90, 23, jadi tahun 2022 kira-kira umur ibu ini berapa ya sekarangnya. Jangan nanti saya kasih tahu juga saudara ya. Nah jadi kemudian Tuhan bisa buktikan melalui karya seseorang yang gak ada apa-apanya, yang ada pinternya. Saya ingat sekali dulu KKR di Bandung saya datang, saya ketemu dengan grup band yang dipakai Tuhan di Jakarta. Ketemu saya, waktu tahu saya nulis lagu itu, semua bilang gini, kamu gak percaya saudara. Karena ngelihat modelnya gitu loh, mahasiswa culun gitu ya. Gak ada aura-aura gimana gitu loh saudara ya, keartisan gak ada saudara ya. Langsung kamu yang bikin. Ini jadi berkat loh di mana-mana. Kami bayangkan yang menulis ini adalah nenek-nenek tua. Karena zaman dulu dianggap tuh yang suka doa tuh udah nenek-nenek saudara ya, baru suka doa gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Jadi artinya saya mikir itu ya kalau Tuhan mau pakai ya. Jadi itu bisa membuat orang lebih terpesona. Maksudnya terpesonanya bukan orangnya, sama Tuhannya yang nggak mungkin pun bisa Tuhan pakai. Nah di sini saya mau masuk saudara. Guard your influence, spiritual influence. Ayatnya di mana? Ayat dasarnya saudara, ayat pendahuluannya. Roma 14 ayat 7. Kita baca sama-sama ya, Roma 14 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tuhan bilang gak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya dia hidup, dia akan berpengaruh bagi orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dia mati pun dia jadi pengaruh bagi orang lain. Yang menjadi pertanyaannya, pengaruhnya baik atau buruk? Ya, berapa kali saudara kalau dengar pengkhotbah yang seri motivator ya, kan suka dibandingin tuh. Satu yang keturunannya nanti ada jadi presiden Amerika Serikat. Yang satu lagi penjahat, bergenerasi-generasi jahat. Artinya apa? Orang itu udah gak ada di atas muka bumi, tapi masih bisa jadi pengaruh. Jadi artinya mau hidup, mau mati, kita jadi pengaruh. Ada pepatah berkata, action speaks louder than words. Perbuatan, ya, pengaruh yang dilihat orang lain melalui hidup kita, itu bicara lebih keras daripada kata-kata. Dan saya percaya penginjilan akhir zaman ini bicara apa? Pengaruh. Kalau kata-kata saudara ya, berkata-kata lewat corong, lewat mimbar, terbatas. Apalagi kita tahu ya, kita punya keterbatasan untuk memberitakan Injil. Beda dengan negara-negara yang bebas. Kita punya keterbatasan. Tapi yang namanya pengaruh itu gak bisa dibatasin saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Pengaruh kita yang dibaca orang lain. Kita surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Gak ada yang bisa batasi.
Dan pada akhir zaman Tuhan bilang ini akan terjadi. Influence, good spiritual influence. Itu akan membuat orang datang mengejar 10 orang akan mengejar 1 orang Israel rohani. Dan akan berkata, kami mau ikut Allah yang engkau sembah. Itu akan terjadi saudara. Jadi guard your influence. Kita punya pengaruh. Jangan sampai pengaruh yang keluar dari hidup kita itu membawa orang lain kepada ke jalan yang tidak benar. Nah kalau influencer ini kan banyak orang ngertinya orang yang keren dong. Apalagi sekarang ya, social influencer. Waduh ya, kalau zaman saya dulu saudara, kalau mau bikin iklan cari artis ternama. Ya, yang main film, terkenal, penyanyi terkenal, langsung dikasih iklan. Kalau sekarang influencer, lihatnya dari mana? Berapa followersnya? Centang biru enggak? Berapa followersnya? Ratusan ribu. Wah, produk datang tuh saudara. Walaupun kita nggak tahu siapa orang itu. Tiba-tiba bermunculan. Tapi kan biasanya orangnya keren, cantik, berada. Ya. Jadi kalau gitu banyak kan kita nggak masuk hitungan dong. Saya bukan orangnya seperti itu. Apakah saya bisa menjadi influencer? Nah dampak influencer ini luar biasanya saudara ya. Kan belakangan ini orang Indonesia jualannya itu lewat live. Instagram live, IG live ya. Sampai ada ahli ekonomi bilang roda perekonomian Indonesia digerakkan oleh ibu-ibu berdaster katanya saudara. Saya bilang bukan ibu-ibu berdaster lagi keren-keren tuh saudara. Pakai begini, gonta ganti gitu saudara. Itu belanjanya tuh banyak ke Bangkok. Nah suatu ketika ada seorang influencer yang lagi liburan ke Bangkok. Jadi dia liburan bukan maksud mau promosi enggak. Dia lagi liburan main ke mall, datang ke mall dia belanja sebuah produk tas. Yang nggak ada seorang pun di Indonesia yang kenal nama merek itu. Nggak familiar, nggak dikenal merek itu. Tapi mereknya belinya di mall. Dia jalan-jalan di pantai, dia pakai tas itu, dia foto, dia upload lah di Instagramnya. Keren, udah orangnya cantik, tasnya keren. Semua orang tanya, beli tasnya di mana? Begitu di-mention nama tasnya saudara tahu. Orang Indonesia shopper-shopper itu yang mau jualan saudara. Itu rame-rame ke Bangkok sampai tokonya bikin pengumuman di Instagram. Mohon maaf stok kita pada waktu itu bulan Agustus sampai Oktober ludes. Yang beli orang Indonesia semua saudara. Tapi dimulai dari 1 orang. Saudara tangkap ini maksudnya? Itu secara jasmani kan? Secara rohani juga akan terjadi seperti itu. Ada sesuatu yang memikat hati melalui hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang membuat orang penasaran. Rahasianya apa sih, saya mau juga seperti itu. Tapi kalau saya nggak keren seperti itu Bu, gimana Bu? Kalau saya sudah umur, saya sudah tua bagaimana? Apakah saya sudah habis? Nggak bisa jadi influencer. Tadi Tuhan bilang nggak ada waktu, ya, nggak ada tulisan tua, nggak ada tulisan kaya. Di ayat tadi kamu bisa menjadi, kau dan saya bisa menjadi pengaruh. Siapa saja bisa. Dan saya ambil contoh yang paling impossible. Kita buka ya. Rut 1. Kita bahasannya di sini saudara. Rut 1 ayat 16. Ya. Ini perkataan Rut kepada Naomi. Kalau kita baca kitab Rut, senternya siapa saudara? Topiknya siapa saudara? Rut. Ya, makanya kitabnya namanya Rut. Ya, ini kalimat yang populer. Janji nikah suka ngomong ini saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku. Aku itu siapa? Rut. Meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Engkaunya siapa saudara? Naomi. Seorang Rut yang luar biasa, yang nanti masuk genealoginya Tuhan Yesus, silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Dia ngomong begini, aku mau ikut Rut apa mau ikut Tuhan saudara? Dia mau ikut Naomi apa mau ikut Tuhan? Mau ikut Naomi. Engkau kok ini engkaunya huruf kecil bukan huruf besar saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau Naomi dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dia lagi ngomong tentang siapa? Naomi. Sebab kemana engkau pergi? Kemana? Siapa yang pergi? Naomi. Bukan Tuhan. Sudah ngomong Tuhan? Belum. Ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam? Naomi. Di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah. Udah ngomong Tuhan? Belum. Bangsamu bangsaku. Karena ini pilihan berat. Bangsa Moab saudara. Penjajah. Mau pergi ke Israel. Wah siap-siap saudara, kena mental nih saudara kalau bisa pulang ke Israel nih saudara. Artinya keputusan yang lebih besar kan, bangsamu lah bangsaku. Baru dia ngomong, dan Allahmu lah Allahku. Jadi dari awal sudah ngomong Tuhan belum? Belum. Dia hanya mau ikut Naomi. Tapi dia tahu Naomi ini berbeda, pasti ada yang membuat dia berbeda.
Jadi akhirnya karena dia ikut Naomi, satu paket Naomi itu menjadi miliknya dia. Amin. Termasuk kepercayaannya Naomi. Karena dia mau kemana kamu pergi, aku ke sana. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Wah, ini luar biasa nih saudara. Yang diikuti ini siapa saudara Naomi? Apakah seorang berada? No way. Nanti mungut bulir kan? Bukan orang berada. Masih muda, janda muda, bisa nikah lagi. No way. Sudah tua, gak punya apa-apa, pelindung, suami itu pelindung ya. Di dalam bangsa Israel itu pria, suami, bapak dulu. Kalau sudah menikah suami, habis itu punya anak laki-laki ya. Semuanya sudah gak ada, suami sudah gak ada, 2 anak laki sudah habis, sudah meninggal. Gak punya siapa-siapa, tua, miskin. Tapi seorang Rut bisa berkata, aku mau ikut engkau. Saya suka sekali dengan Naomi ini saudara. Karena menurut saya, Naomi ini orang yang takut Tuhan. Banyak orang bilang kan, tulah kan pergi ke Moab. Kena tuh, kena dampak lah meninggalkan Tuhan. Menurut saya dia tidak meninggalkan Tuhan. Karena apa? Rut berkata, Allah mulah Allahku. Berarti di Moab pun saudara, Naomi ini praktek Allahku beda. Saudara tangkap ini? Itu yang membuat bukan hanya Rut, Orpah pun nangis ninggalin Rut, Naomi. Orpah itu nangis saudara. Makanya itu ibunya Oprah Winfrey terpesonanya sama si Orpah. Tapi salah, misspelling. Harusnya Orpah jadi Oprah, ketuker hurufnya saudara ya. Tapi asalnya jadi si Orpah. 2 menantunya sayang sama mertuanya. Ini kan hubungan yang misterius ini. Mertua perempuan dan menantu perempuan. Gak mudah ini saudara, hubungan yang tidak mudah. Kalau sampai menantu perempuan tuh cinta banget sama mertua perempuannya. Pasti luar biasa saudara. Jadi artinya gini, kalau Naomi bisa jadi influencer, Bapak Ibu Saudara bisa nggak? Bisa dong. Kondisi kita jauh lebih baik dari Naomi. Kehidupan kita jauh lebih baik dari Naomi. Masa nggak bisa jadi influencer? Naomi yang udah miskin, udah jatuh ke timpa tangga kalau kata orang, masih bisa jadi influencer. Artinya saya pun masih punya pengharapan. Nah jadi kita perlu mengerti Naomi ini apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi influencer. Yang pertama saudara, guard your influence. Setiap kali saya ngomong guard your influence supaya kita ini aktif saudara. Saudara kalau saya ngomong gini, guard your influence. Saudara ngomongnya gini, jangan kasih kendor. Gitu saudara ya, latihan dulu ya. Guard your influence. Mantap, yang di rumah-rumah juga ikut ya. Satu kali lagi, guard your influence. Nah mantap. Jangan kasih kendor ya, harus berjaga-jaga ya dengan influence kita. Keep moving forward. Oh ini udah biasa Bu, kita udah biasa dengar. Tapi lihat dulu ini saudara, untuk keep moving forward biasa kita dengar tapi gak biasa untuk dilakukan, sulit untuk dilakukan. Rut 1:6 berkata kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Kita tahu nanti Orpah akan pulang kembali kepada orang tuanya dan Rut yang tetap ikut. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Terus terang ini Naomi dan suaminya Elimelek meninggalkan Israel karena memang pada masa itu Israel sulit sekali. Elimelek dan Naomi ini masih hidup dalam kondisi yang lebih baik. Nama-nama mereka ini artinya baik saudara. Naomi itu artinya pleasant, menyenangkan. Ya, Elimelek itu artinya hamba Tuhan kalau saya tidak salah. Tapi begitu lahir anaknya Mahlon, Mahlon itu sakit artinya. Kilion itu artinya hancur. Jadi artinya masa mereka mau membesarkan anak-anaknya itu masa yang sulit. Ya, saudara lihat ya masa pandemi kan banyak yang mengalami masa sulit. Tapi hebatnya Naomi kehilangan segala-galanya. Merasa seperti tidak dibela Tuhan kan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jalannya tetap maju ke depan. Orang yang berjalan dengan Tuhan jalannya itu pasti maju ke depan. Gak mungkin jalan ke belakang. Tapi orang yang gak jalan sama Tuhan itu selalu tengok ke belakang dengan mengeluh. Ya, saudara ingat perjalanan orang Israel keluar dari Mesir? Muji Tuhannya gegap gempita kan? Begitu senang sekali dari 10 tulah lolos. Kemudian ketemu laut Teberau. Apa yang terjadi? Langsung mau balik ke belakang saudara. Kenapa? Gak percaya kalau jalan ke depan Tuhan bisa pelihara dan Tuhan mampu belah Laut Merah. Begitu masuk Laut Merah terbelah 2, wah nyanyi sorak-sorak. Haleluya. Di E mayor coba di E mayor. Oh agak rendah. Haleluya.
Haleluya. Wah, Miriam menari-nari saudara. Berapa lama tahannya? 3 hari doang. 3 hari kemudian panas, gak ada air minum. Langsung lagunya berubah. Tadi haleluya haleluya 12 kali, kali 5 60 kali. Lupa saudara. Dia lagi brother. Begitu ngalami masalah langsung tengok ke belakang. Lagunya berubah. Pulangkan saja aku ke tanah Mesir. Lagunya selalu gitu. Setiap kali ada masalah pulangkan. Balik Mesir. Di Mesir memangnya gak ada kuburan. Di Mesir waktu lagi kepengen daging, bukannya jalan ke depan sama Tuhan seperti Musa, langsung lihatnya ke belakang. Di belakang itu, makanya saudara gak heran ya. Pernah ada di Alkitab dicatat bawang saudara, daging kuali. Gara-gara kangen daging tapi gak mau jalan sama Tuhan. Kepengen diberkati tapi gak mau jalan sama Tuhan. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara gak mungkin jalan ke depan. Yang engkau lihat jalan ke depan, engkau sedang mundur ke belakang. Hanya Tuhanlah yang berjalan ke depan. Artinya kalau berjalan ke depan, aku akan lewati semua masalah ini. Buktinya di mana? Ayat populer yang sering sekali kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, yang ngerancang siapa? Tuhan. Rancangan itu bicara apa sih saudara? Waktu sekarang atau waktu yang akan datang? Waktu yang akan datang dong. Ini tahun 2022 mau berakhir, Bapak Ibu Saudara kalau seorang manajer, seorang direktur perusahaan, seorang karyawan, pasti kita akan buat perencanaan. Gereja pun bikin perencanaan ya Bu ya, bukan ya? Pengkhotbah tahun 2023 ya. Selalu begitu, namanya perencanaan belum terjadi. Kapan itu akan terjadi? Masa yang akan datang. Jadi kalau Tuhan bilang, aku punya rancangan atas hidupmu di masa yang akan datang. Dia mau kita jalan ke depan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jalan ke belakang, sampai enggak ke rancangan Tuhan itu? Enggak akan pernah sampai. Jadi harus jalan ke depan bersama dengan Tuhan. Dan rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah jalan ke depan sama Tuhan, walaupun belum lihat terjadi, percayalah rancangannya damai sejahtera. Dan saudara perlu catat, ayat ini keluar ketika orang Israel lagi di pembuangan Babilonia. Ayat sebelumnya itu tentang bicara keluh kesah Israel yang ngerasa heran, kami bangsa pilihan. Kenapa kami dibuang, kenapa kami jadi budak. Tapi Tuhan bilang, sekalipun engkau saat ini jadi budak, aku punya rancangan yang indah atas hidupmu. Jadi Tuhan waktu bilang rancangan yang indah ini saudara, rancangan ke depan yang penuh harapan. Bukan dalam masa glory, bukan. Dalam masa nangis, dalam masa gak lihat apa-apa seperti Naomi. Percaya saja Tuhan mampu pelihara aku. Dan saudara-saudara, tapi tantangannya itu ada berjalan ke depan. Kita udah semangat-semangat, orang lain nanti bisa nahan kaki kita. Ya. Rut 1 ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi itu artinya menyenangkan. Itu yang namanya menangkan itu ya orangnya. Ayat 20, tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, sampai Naomi ini tergoda ya. Dia yang udah semangat nih pulang ke Israel, dengerin orang ngomong kayak gitu. Kan seolah kayak dienyek gitu loh saudara ya. Itu yang namanya Naomi itu ya. Yang pergi ke Moab tuh ya, lihat tuh pulang. Gak punya apa-apa tuh. Melanggar firman Tuhan tuh begitu. Nah kalau kita ada dalam posisi orang-orang yang berkata seperti itu saudara, itu sama dengan begini. Ada orang mau jalan ke depan, kita tahan kakinya untuk tidak jalan ke depan tapi menoleh ke belakang. Adik saya single parent saudara. Pahit hidupnya. Dia punya anak satu, anak tunggal. Dari sejak anaknya kecil belum sekolah, gak pernah ngerasakan kasih sayang dari suami. Anaknya juga tidak mengalami kasih sayang dari bapaknya. Akhirnya mereka berpisah, tapi adik saya ini mau bertobat. Dia melayani Tuhan sungguh. Dia bawa anaknya dari kecil ke gereja. Kadang lagi di gereja gitu saudara, dia selalu duduk di depan, semangat puji-pujian. Dia gendong anaknya, kadang-kadang dapat ini lagi dari hamba Tuhan. Ibu yang di sana, ibu, Tuhan berjanji masa depan anakmu, masa depanmu indah. Waduh dia senang sekali. Dia didik anaknya dalam Tuhan, singkat cerita, anaknya udah besar. Selama masa pandemi, keterima di UGM. Senang lah ya saudara ya, ini kan harapan dia nih. Untuk pemulihan nama baik dan segala sesuatu. Saudara udah siap-siap mau berangkat kuliah online.
udah beli koper, anaknya bulan 12 tahun lalu sakit paru-paru tapi bukan COVID. Sakit paru-paru, sudah sembuh pulang ke rumah, 2 bulan kemudian bakterinya situ sudah kemana-mana saudara ya. Akhirnya 2 bulan kemudian meninggal. Saudara, perihnya gak terkatakan. Saya sebagai kakak dan sebagai hamba Tuhan pun gak tahu mau hibur apa. Tapi satu yang saya tahu, saya harus tuntun adik saya ini jalan ke depan. Karena kalau enggak, dia akan tengok ke belakang. Seandainya. Saudara, dalam Tuhan itu tidak ada kata seandainya. Tapi sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Even if, bukan if. Kalau kita berkata if, andaikan. Kita akan lihat ke belakang. Temennya saudara. Satu pelayanan di gereja bisa ngomong gini. Tuh gak diberkati Tuhan. Dihukum Tuhan. Gak taat sama suami. Saya bilang begini, seandainya pun kamu pernah punya salah. Ya karena suaminya udah menikah lagi juga saudara ya. Kamu sudah minta ampun dalam Tuhan. Tahu gak kamu bedanya Tuhan sama manusia? Tuhan langsung erase itu memori. Gak ada sama sekali. Memori kamu berbuat dosa dihapus bersih. Tapi yang namanya manusia gak bisa. Makanya jangan dengerin kata-kata manusia yang berusaha tarik kaki kamu ke belakang. Maju terus, percayalah dalam segala keperihan yang kamu alami. Di masa depan ada rancangan Tuhan yang indah. Hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada juga yang mengalami kedukaan. Yang saya gak tahu, ada mengalami ketidakmengertian dalam Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Dan dia mau engkau maju ke depan. Seperti Naomi. Dan yang kemudian yang kedua saudaraku, ketika kita berjalan ke depan juga punya tantangan. Ya. Karena apa? Bukan semata-mata jalan ke depan, tapi kita harus making progress. Memang kalau orang yang jalan ke depan itu namanya making progress juga saudara. Karena 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah. Yang mengerti katakan amin. Gak bisa sampai 1000 langkah kalau tidak dimulai dari 1 langkah kecil saudara. Rut 1:21 ini godaan, tantangan dari dalam dirinya Naomi. Ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nyaris Naomi ini berpikir kepulangannya dia tidak akan membuat progres apa-apa. Kenapa? Dia merasa dulu aku pergi penuh tanganku. Kenapa? Ada suami dan 2 anak. Sekarang aku pulang tanganku hampa. Sebagai hamba Tuhan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah seorang anak Tuhan tangannya hampa. Tuhan gak suka tangan hampa. Paling tidak ada 1 talenta Tuhan percayakan ke dalam hidupmu. Memang kalau kita bandingkan dengan orang lain kecil. Tapi paling tidak ada 1 karena Tuhan benci tangan hampa. Datang ke gereja gak boleh tangan hampa. Bawa hati penuh puji-pujian. Yang mengerti katakan amin. Kenapa ada persembahan? Itu juga untuk membuat kita melakukan firman Tuhan. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan benci tangan hampa saudaraku. Jadi gak mungkin Naomi ini tangan hampa. Berani sebut tangan hampa, berarti Rut gak dianggap kan? Dia pulang sama siapa saudara? Rut. Dia gak nganggap Rut ini loh saudara, tangan hampa. Padahal kelak ada 4 pasal kitab Rut saudara. Yang tangan hampa ini saudara, yang orang Moab ini saudara, yang bukan siapa-siapa di Israel ini saudara. Kelak di Alkitab kita ada kitab Rut. Yang melalui Rut ini kelak ada genealoginya Tuhan Yesus. Jangan pernah anggap remeh sesuatu yang Tuhan taruh di tanganmu. Tangkap itu saudara, jangan anggap remeh. Karena biasa kalau kita anggap remeh, kita gak taruh itu di tangan Tuhan. Milikilah hati seperti seorang anak kecil. Anak kecil ini, anak kecil itu saudara, waduh apa-apa dia bangga. Dia gak kayak orang dewasa, makanya Tuhan bilang miliki hati seorang anak kecil. Saya setiap pagi tuh selalu jalan 5 km saudara. Dan waktu jalan tuh saya ketemu pemulung. Ibunya pemulung, anaknya pemulung. Jadi udah bawa kantongan gede, anaknya masih kecil juga bawa kantongan yang lebih kecil. Saya nggak pernah lihat loh anak pemulung ini malu gitu loh saudara. Ngais-ngais itu ya, ngambil kotak-kotak karton. Malah dia bangga kalau ketemu sesuatu. Dia tunjukin sama ibunya. Kenapa? Dia masih anak-anak. Pikirannya bersih saudara. Nah coba bayangkan dari begitu banyak orang yang bersama Tuhan Yesus.
Emangnya cuma anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan? Saya percaya yang lain punya bukan karena pelit gak mau kasih, malu. Mau taruh di tangan Tuhan Yesus, 5.000 lebih. Artinya seberapa loh kalau cuma 10 ketul roti. Gak usah lah, gak usah apa. Gak usah kasih lihat, malu. Karena apa? Kecil. Karena banyak orang suka ngelihat orang pelit ya, mungkin ada yang pelit juga. Tapi kebanyakan saya tahu bukan karena pelit, malu. Tapi kalau anak kecil beda. Dia bangga dia punya 5 roti 2 ikan. Siapa yang punya roti sini? Saya gitu saudara ya. Langsung kasih dan terjadi mujizat yang luar biasa. Karena sekali kita mendevaluasi artinya gini loh. Yang engkau lihat satu tapi di mata Tuhan tuh bukan satu. 1.000 rupiah pernah jadi 1 rupiah, itu namanya devaluasi. Sebelumnya 1.000 jadi 1. Nah kalau kita dikasih Tuhan, kita lihat satu. Di mata Tuhan itu bukan satu Bapak Ibu Saudara. Di mata Tuhan yang satu itu akan berlipat kali ganda karena dia punya rancangan di masa yang akan datang. Yang satu itu tidak akan pernah tetap satu. Oleh karena itu bagian kita saudaraku ya, taruh di tangan Tuhan. Kerja keras. Ada 2 bagian, God's part and our part. Saya dari our part dulu. Our part apa? Andalkan Tuhan. Kembangkan apa yang saudara miliki. Kalau saudara sekarang berbisnis, berusaha, bekerja, kau mungkin gak dianggap orang saudara. Apa yang Tuhan taruh di tanganmu itu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah terpesona kok ngelihat besarnya harta, besar. Enggak. Tapi kepercayaan kita, trust. Ya, yang satu pun bisa berlipat kali ganda. Saya dulu waktu tulis lagu saudara, itu banyak orang tuh kayak ngeremehin. Lagunya kan cuma begitu doang, sadarlah bikin lagu gitu ya. Tapi saya belajar saudara, suatu ketika saya juga drop, gak lagi lah mau bikin lagu. Kemudian Tuhan kasih pengertian sama saya. Yang kau miliki cuma 1 memang. Tapi ketika kau lipat gandakan yang 1 jadi berapa Julita? 2 Tuhan. Kalau 2 kau lipat gandakan 4. 4 kau lipat gandakan 8. Itu yang namanya progres di mata Tuhan saudara. Selalu intinya pelipat gandaan. Jadi jangan pikir kalau aku mau buat progres, terus kemudian kita tujukan pandangan kita sama orang. Kita mengandalkan manusia. Lihat sini saudara, Rut 2 ayat 1. Sebenarnya Naomi itu punya saudara yang namanya Boas itu kaya raya. Itu masih kerabatnya Elimelek loh saudara. Dia tahu saudara, dia punya orang kaya. Tapi dia kan gak suruh gini kan. Rut, itu ada orang kaya tuh sana. Bapak-bapak tuh, itu kaya tuh, belum menikah tuh. Kamu ke sana ya. Saya memang gak tahu juga si Boas ini udah pernah menikah apa enggak. Yang jelas dia menikah sama si Rut saudara ya. Tapi kemudian bilang gak ada tuh disuruh saudara. Lihat-lihat tuh yang orang-orang kaya. Kalau kita kerja ya, ini yang ini nggak bisa buat saya maju nih. Saya ke yang sini aja. Itu namanya kita nggak ngandalin Tuhan. Kalau ngandalin Tuhan tuh dengan siapa Anda berpartner hari ini Tuhan percayakan. Di perusahaan mana engkau bekerja, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya teringat sekali ya. Suatu ketika ada orang datangin saya ini dalam masa desperate nih. Kayaknya bikin lagu tuh susah jadi berkat. Orang lain Tuhan kalau bikin lagu tuh jadi berkat. Lagu saya tuh waktu itu tahun 90 jadi berkat buat bangsa. Itu keliling dunia. Kok aku enggak? Kayaknya Tuhan tuh pilih kasih gitu loh. Dan kayaknya cuma saya yang digituin menurut saya gitu loh saudara. Jadi kayaknya saya tuh protes banget. Gimana mau jadi berkat kalau begini? Dan saya mau kasih tahu saudara, saya tuh cuma bisa tulis lagu melo. Saya coba bikin lagu-lagu yang joy gitu ya. Malah lebih aneh lagi saudara. Jadi gak berani. Ada salah satu lagu saya, ini cuma contoh nih ya. Di D mayor. Padahal udah makin pinter loh bro. Udah di D mayor saudara. Gak ada gereja yang nyanyiin lagu ini saudara. Saking melonya. Ada waktu untuk berduka. Dan ada waktu untuk bersuka. Stop sampai di sini. Nanti kita nangis semuanya saudara. Lagunya sedih banget. Gak ada gereja yang nyanyi lagu ini saudara. Kalau penulis lagu rohani kan kepengennya gereja dong yang nyanyikan ya enggak. Jadi berkat. Jadi berkatnya di mana saudara? Rumah duka. Lagu ini masuk list. Song list. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau cuman rumah duka dong Tuhan. Jemaat itu diberkati. Mana buktinya Tuhan? Kemudian suatu ketika ada orang tahu saya tulis lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ada yang datengin saya. Pengusaha. Orang kaya saudara. Ini konteks yang tadi ya. Saya pun nambah Tuhan yang bisa tergoda. Bu Julita boleh nggak lagunya kami diberkati sekali dengan lagu ini Bu. Kami jadikan lagu iklan boleh nggak Bu? Hah? Lagu rohani karena dia pikir kan lagu rohani diurapi Tuhan. Jadi kalau jadi lagu iklan produknya kan diurapi Tuhan. Jadi nanti orang-orang akan beli karena ada urapan Tuhan.
Lagu yang mana Pak? Yang tadi Bu, Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Ini contoh, jangan di Google, nggak ada nama ini. Ini nama tidak sebenarnya. Katakan nama perusahaannya Maju Jaya. Saya bayangkan, pasti kan yang mau dipakai kan referennya kan. Kalau buat, kan yang mana yang paling ikonik dari lagu itu. Saya bayangkan, lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Jadi iklan. Ditampilkan produknya di TV, kemudian keluarlah suaranya. Ku percaya maju jaya, semakin maju jaya, maju jaya, semakin maju jaya, maju jaya, maju jaya, maju jaya. Kan gitu kan saudara. Waduh, saya renung. Imbalannya luar biasa saudara. Biasanya lagu saya pun di internet gak ditulis tuh karya Julita Manik. No name aja pernah saudara. Saking tak terakuinya. Kan menarik sekali. Puji Tuhan saya gak ambil saudara. Karena kalau gak sudah berhenti lagu itu jadi berkat. Ke depan ada pandemi, 3 tahun, 2 tahun ini lagunya nyanyikan di mana-mana. Menara doa, doa untuk Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Kan lagi gitu kan saudara ya. Dia lagi. Coba bayangkan kau sudah jadi lagu Baju Jaya. Mari kita berdoa, kita doakan Indonesia. Pas WL-nya maksudnya mau nyanyikan Indonesia. Jemaatnya ingat iklannya saudara. Ku percaya maju jaya, semakin maju jaya, maju jaya, semakin maju jaya, maju jaya, maju jaya, maju jaya. Wah, udah bubar doanya saudara. Syukur, justru karena nggak ngelihat profit, nggak ngelihat keuntungan anak Tuhan, pelayanan nggak boleh hitung-hitungan. Langsung di-cut sama Tuhan. Kita berbisnis, jangan hanya mau untung, pikirin orang lain juga untung. Itu akan Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saudaraku ya, lihat ya, kerja keras. Karena banyak anak Tuhan gak suka kerja keras. Kami menggembalakan di daerah Jakarta Pusat. Wakil suami saya itu kepala pabrik, tawarin sama jemaat gereja kerja. Begitu harus lembur, langsung ngomel terus saudara. Kepengennya gitar-gitaran di gereja aja saudara. Gak pengen kerja keras. Kebanyakan begitu. Sampai gak berani lagi kasih kepercayaan sama anak Tuhan. Anak Tuhan harus dikenal kerja keras. Kalau pulang kerja itu jam 5. Jangan jam 5 kurang sudah ke toilet dan dandan. Karena kerjanya sampai jam 5. Harus jadi contoh. Namanya influencer. Gaya hidupku itu berbeda saudara. Lihat ini si Rut 2 ayat 7. Dia izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah dia datang Rut. Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Rajinnya minta ampun. Saudara, apa rahasia kerja keras? Jangan pernah kerja keras untuk hasil untuk dirimu sendiri. Bekerja keraslah karena engkau ingin jadi berkat buat orang lain. Kalau itu terjadi, engkau enggak akan pernah berhenti untuk bekerja keras. Percayalah saudara. Kalau kita tujuannya, Tuhan bilang begini, ada orang pemalas, jadi beban buat gereja. Jadi mencuri dia. Firman Tuhan bilang, kau jangan mencuri lagi, engkau bekerja. Bukan supaya engkau bisa makan. Kau bekerja, kau dapat penghasilan supaya kau bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan gak bilang gini, kau kerja, kau bisa makan, support hidup dirimu. Karena kalau cuma sampai situ motivasimu Bapak Ibu Saudara, kau gampang menyerah ketika masih ada kesulitan. Tapi kalau engkau tujukan sama orang lain, Ruth ini kerja untuk mertuanya. Firman Tuhan, mungkin Naomi pernah cerita, firman Tuhan tuh ngajarkan, kalau ke rumah mertua gak boleh datang dengan tangan hampa. Wah, bertobat menantu-menantu. Yang kalau datang ke rumah mertua, datang dengan tangan hampa, pulang dengan penuh. Bawa gula, bawa garam, bawa cabai. Datang tangan hampa, mami lagi ngapain? Ada apa di rumah mami? Pulang membawa segala barang-barang perbekalan untuk seminggu saudara. Dia ngerti saudara, makanya diberkati Tuhan. Dan God's part yang luar biasa saudara. Yang namanya mikreh, itu yang terbesar. Ya, Rut 2 ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit kebetulan. Mikreh, dia berada di tanah milik Boas. Jadi yang mengatur perjumpaannya itu namanya kebetulan di dalam Tuhan itu bukan kebetulan yang nggak direncanakan. Itu kebetulan yang Tuhan rencanakan. Namanya mikreh untuk memberkati. Tapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Ketemu Boas, orang kaya raya, takut Tuhan. Dan kemudian mereka menikah dan mereka punya anak. Hidup mereka diberkati luar biasa. Dan bukan hanya jadi berkat bagi
keluarga mereka saja, bagi banyak orang. Karena bagian terakhir saudaraku, lihat nih, Naomi jadi spiritual influencer. Rut 4 ayat 16, dan Naomi mengambil anaknya Boas dan Rut serta meletakkannya pada pangkuannya. Ini yang suka keselip. Dan dialah yang mengasuhnya. Yang mengasuh siapa? Rut apa Naomi? Naomi ambil anak itu, dia taruh di pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Jadi yang mengasuh nenek moyangnya si Daud ini siapa saudara? Rut apa Naomi? Naomi. Naomi yang ngasuh ya, tetangganya diberkati semua jadi influence. Karena kan tadi itu kan Naomi. Sekarang tetangganya ngomong, pada Naomi telah lahir seorang anak laki namanya Obed. Obed ini kakeknya Daud. Siapa yang memberikan vitamin rohani sama Obed? Naomi. Apa yang dia ceritakan? Dulu Oma pernah di Moab. Gak punya apa-apa. Opamu meninggal. Semuanya habis. Kami pulang pun miskin. Tapi Tuhan pelihara kami. Obed teruskan ke siapa? Isai dong. Kan orang Israel gitu caranya. Isai teruskan ke siapa? Daud dong. Makanya Daud saudara itu beda. Setiap kali ada persoalan dia kokoh karena dia tahu nenek moyangnya dulu itu gak ada apa-apanya. Habis sudah tinggal diinjak saja saudara. Tapi masih bisa dibangkitkan dan diberkati Tuhan. Saudara ada orang mau bikin album saya. Udah rekaman. Akhirnya saya pikir akhirnya terjadi pembebasan. Ini tahun pembebasan. Udah rekaman saudara satu album. Gak diterbitkan sampai setahun. Sebelum saya bikin album saya gak pernah kepikir jadi penyanyi rohani. Yang di depan saya apa? Di gereja kami gak ada WL, gak ada singers. Karena gereja kami kecil. Gak ada yang mau pelayanan di situ saudara. Jadi saya harus melatih. Karena harus melatih saya harus bisa nyanyi dong. Jadi saya bergurulah ke seorang yang luar biasa sering jadi juri. Di kontes nyanyi yang bibirnya hitam. Yang kalau ngomong ngeri gitu saudara ya. Kalau kita lagi les nyanyi nih saudara. Ada orang nyanyi. Kau begitu indah sempurna. Hentikan vibra kambingmu. Gitu loh saudara. Ngeri banget. Gak ada kata-kata positif keluar. Saya bilang itu kayaknya bukan vibra kambing. Dia ketakutan. Jadi vibra jadi kayak mau jadi kau begitu sempurna. Jadi kau begitu. Jadi ketakutan saudara. Suami saya sampai ngomong, kok mau sih les sama orang dimarah-marahin? Ya karena dia orang the best di bidangnya. Saya relakan diri saya dimarahin, ditempa di sana. Demi apa? Demi orang lain, bukan supaya aku punya album. Ngajar orang lain saudara, calon WL singers. Kadang Sabtu ini datang, Sabtu depan gak ada. Kan kalau kita latihan vokal, kan begitu ya. Gak datang, jadi saya capek saudara. Ada satu orang yang rajin, tapi suaranya luar biasa kacau. Kalau kata Pak Gembala, jazz, penyanyi jazz ya. Jadi kalau misalnya kita vokalisi, brother kan biasanya 3 nada ya. Coba kasih tunjuk 3 nada, teng 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 gitu. Kan gitu kan, terus kan gitu kan. Yang lain bisa, dia gak bisa. Mungkin kurang dengar, coba sekali lagi lebih keras. Waduh saudara. Dan dia paling rajin, itu Sabtu jam 2 siang sampai saya bilang Tuhan kalau boleh hari ini dia jangan datang. Karena aku stres Bapak Ibu Saudara. Kalau aku datang aku sudah catokan kayak Katy Perry. Pulang sudah kayak Oprah Winfrey Saudara. Saking stresnya ngelihat dia. Tapi waktu saya mau give up Saudara, Tuhan bilang jangan. Itu yang namanya punya rencana. Bagiku itu gak ada artinya kayak tadi Naomi. Apa artinya ini? Cuman segini orang-orang yang diajarin ini. Gak pernah mau diajar. Gak taat, gak setia. Aku capek Tuhan. Gak boleh berhenti sama Tuhan. Karena Tuhan tahu rancangan yang di depan. Saya gak pernah kepikir bikin album saudara. Tapi karena saya nyanyi, karena datang gak datang kan saya jadinya vokalisnya ratusan kali kan. Jadi gurunya banyak vokalisi. Karena muridnya antara datang tak datang. Akhirnya yang terupgrade suaraku dong saudara. Jadi saya bisa nyanyi ya 2 tingkat lah di bawah Mariah Carey. Karena terus lama-lama jadi terupgrade. Sudah terupgrade bikin album, tidak dikeluarkan. Tetap jalan ke depan sama Tuhan, amin. Suatu ketika ada orang nawarkan lomba cipta lagu, saya jadi juri. Kalau ada di depan saya pasti jalanin. Kan seolah-olah gak ada untungnya buat saya gitu, datang aja saya. Di videoin, yang menjadi
yang menjadi sponsor adalah label rohani. Nggak kenal sama Julita Manik. Julita Manik itu nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, saya yakin saudara juga nggak ada yang kenal. Tiba-tiba waktu di hasil videonya, ownernya bilang, ini siapa? Yang perempuan ini. Itu loh Bu, penulis lagu Bapak yang Kekal. Belum ada album saya loh saudara. Langsung dibikinin album saudara. Tapi 4 album berlalu saudara nggak diperpanjang kontraknya. Aku merasa seperti habis manis sepah dibuang. Udah makin tua saudara, umur 40 tahun baru punya album. Wartawan tanyanya begini, selama ini ada di mana? Loh saudara, mengerikan sekali pertanyaan. Aku tuh malu, setiap kali pelayanan orang bilang, kok tua, kok jelek. Waduh saudara, tapi satu, mama saya bilang, sudah jangan pelayanan lagi nak. Mama gak tahan. Karena aku pun gak suka sama lagumu nak. Gak ada yang berpihak sama saya Bu. Suami saya itu yang gembala itu loh Bu, gak pernah nyanyiin lagu saya Bu. Dia selalu nyanyiin lagu orang lain. Jadi kan, wah dia gak mungkin. Tapi itulah yang namanya gak pakai otak ini saudara, pakai hati. Aku jalan terus, aku jalan terus. Suatu ketika ada orang yang mau lagi tanda tangan kontrak 3 album, 3 tahun, 1 tahun berlalu gak ada apa-apa. Kemudian ada pengkhotbah yang gak datang di sana, saya disuruh datang. Saya orangnya, kalau itu ada di depan saya pasti saya kerjakan. Pas datang saudara, ada seorang ibu dari awal sampai akhir nangis terus khotbah. Saya gak berani lihat ke dia. Karena malamnya saya mau Natalan, sudah pakai bulu mata anti badai tapi tidak anti tsunami saudara. Kalau saya nangis habislah bulu mataku ini. Tapi dia nangis begitu selesai dia bilang, kamu ada kontrak ya di sini? Iya Bu, saya ownernya. Saya terharu sekali melihat pembentukan Tuhan dalam hidupmu. Dan dia manggil saya Dede saudara. Saya suruh manggil dia Cece, owner. Papan atas dibikinin album saudara. Itu kalau nggak namanya mikreh apa saudara? Mikreh saudara. Makanya saya sangat percaya sekali. Saya 20 tahun dibentuk Tuhan saudara. Aku nggak ngerti apa-apa tentang yang namanya masa depan. Tapi 20 tahun aku nggak ngerti. Aku lihat nggak ada progres. Tapi di mata Tuhan kalau engkau dan aku setia, engkau sedang progres. Kau sedang menuju ke sana. Sekarang semuanya terbuka lebar. Dan satu lagu terakhirnya saya ajak saudara. Karena ini saya tulis supaya engkau enggak give up apapun yang kau alami. Karena Tuhanmu tidak pernah give up. Sekali dia memulai, dia pasti akan mengakhiri. F mayor. Kita siapkan hati kita. Lagu ini mengajarkan. Jangan pernah tukar Tuhanmu dengan yang lain. Jalan terus sama dia saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Allahku tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami mau jalan bersama Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh, Allah di hidupku, tiada yang lain, oh, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semuanya bergoncang. Tak tergoyahkan. Kita akan angkat lagi lagu ini, tapi saya mau saudara yang punya pergumulan. Kau kenal Allah yang kau sembah. Saudara tahu saya tertolak. Tapi ketika menjadi influencer, orang bertanya begini. Label rohani tanya, Bu ada lagi nggak yang tua kayak ibu? Loh, tadinya kan cari yang muda saudara. Ada yang tua kayak ibu lagi nggak? Saya mau bikin rekaman Bu.
Karena dia berharap yang tua tetap bisa jadi berkat. Saya bilang bukan sembarang tua. Tuanya harus kayak Naomi. Bukan sembarang muda. Mudanya harus punya mental seperti Naomi. Maju terus, bikin progres, gak pernah menyerah. Maka Allah yang tak tergoyahkan, itu yang akan bertindak bagimu. Buka jalan bagimu. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ku katakan tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Sanggup membuat yang dari tidak ada menjadi ada. Sebab itu kami mau terus berjalan supaya hidup kami menjadi pengaruh bagi banyak orang. Bahwa hanya satu nama yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Dia sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita siapkan korban syukur kita yang kedua, yang untuk digunakan diakonia pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Biarlah kami Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang memberi, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan saksikan warta jemaat melalui multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa bukan? Sungguh sebuah sukacita besar bagi kita semua bisa kembali berkumpul dan beribadah bersama di ibadah raya minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah hari ini. Kiranya Anda merasakan kehangatan hadirat Tuhan di ibadah hari ini. Mari kita simak warta gereja untuk mengetahui informasi dan berita mengenai pelayanan dan informasi gereja selama sepekan ke depan. Halo sahabat Youth,
Yuk bergabung bersama kami dalam ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober jam 6 sore di Agape Hall. Minggu ini kita akan nonton bareng loh. So, ditunggu kehadirannya. God bless you. Shalom adik-adik. Ayo kita datang ke gereja untuk sekolah minggu. Karena ibadah Agape Kids sudah onsite loh. Kelas Agape Kids pagi mulai jam 7 dan kelas Agape Kids siang mulai jam 10. Oke adik-adik, kita tunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira, gereja kita bekerja sama dengan PMI Banten kembali akan melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di area parkir lantai 1 gedung gereja. Oleh karenanya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Setetes darah kita guna bagi kehidupan orang lain. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Sofian Chen, usia 57 tahun, suami dari Ibu Aven, Papa dari Rachel, meninggal pada hari Senin 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Siloam. Dikremasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di Oasis Jatium. Gembala, pengurus, dan jemaat menyampaikan empati yang dalam. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Thank you for the things you provide for me. Thank you for Bagi jemaat yang rindu mendukung misi pelayanan Luwuk, dapat mentransfer dana ke rekening 27700000665 Bank Maybank Cabang Sumarekon Serpong atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin kita semua percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita sama-sama katakan kepada saudara-saudari kita, Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu. Untuk Tuhan sekali lagi, melalui kebaktian pertama dan kebaktian kedua, kita semua telah mendapatkan pesan Tuhan yang sangat jelas yang disampaikan oleh hambanya Ibu Julita Manik. Atas nama Gembala Sidang dan keluarga besar Gereja Kristen Apirsion Agape, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Dan saya juga bisa menangkap Bapak Ibu bahwa arti influencer itu, pengaruh itu kita mengambil bagian di dalam perubahan orang lain yang menuju lebih baik. Karena hati-hati juga jangan sampai kita menjadi bagian untuk orang lain mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kita menjadi bagian, menjadi influencer. Sekali lagi Tuhan memberkati. Hari ini Pak Gembala pada kebaktian kedua ini karena kecapean ya tidak beserta kita, pulang dari pelayanan Luwuk harus menghadiri ulang tahun Sinode di Bandung. Jadi beliau minta izin dan mengucapkan salam kepada jemaat dan kita doakan saja supaya Pak Gembala kembali dapat bersama kita ya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian kita. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
mengucap syukur oleh karena kasih kebaikan-Mu. Pada pagi siang hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami semua berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Julita Manik yang beserta suami juga menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menuntun, memimpin pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati keluarganya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pak Supeno, Pak Gembala Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan juga menyertai Pak Supeno, Ibu Gembala, keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia datang kepada Tuhan, biar setiap pergumulan, setiap harapan dan doa mereka bawa kepada Tuhan sumber jawaban, sumber kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami yang mendengar firman-Mu hari ini menjadi apa yang kami percaya. Kami menjadi membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kasih yang melampaui segala akal pikiran kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Shalom.